Ibu, oh Bu, Bapak, kita mulai. Sudah siap? Apanya yang siap? Siap untuk mendengar. Lai sanggup mendengar 3 jam. Ambo tak taluk mengecek. Ibu, saya kasih tawaran dulu. Karena sekarang sudah jam setengah 10 lewat. Bapak, pengajian kita tidak panjang-panjang, tidak lama-lama. Ibu-ibu pilih yang mana? Pengajiannya pendek tapi masuk sadonyo. Daripada pengajian panjang tapi masuknya separuh. Ibu-ibu, bapak pilih yang maaf, yang pendek atau yang panjang? Pendek masuk. Alhamdulillah. Jadi jam sabaleh selesai. Kita mulai. Baku galak. Panjang separuh. Nggak masuk sudah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang di belakang baru 3 orang. Kita ulang kembali. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Salam pertama tadi agak kurang semangat. Sekarang kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil hurril muajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir, semua kita yang datang, jauh dekat perjalanan yang telah kita tempuh, dari rumah kita masing-masing, dari kediaman kita dimanapun kita tinggal. Kita tinggalkan urusan, kita tinggalkan pekerjaan, seluruh aktivitas demi kegiatan-kegiatan, acara-acara yang kita lakukan malam ini. Tujuan kita sama, harapan kita sama, keinginan kita sama. Bagaimana seluruh kegiatan malam ini, seluruh aktivitas malam ini, insya Allah mudah-mudahan benar-benar menjadi salah satu dari amal ibadah yang pada akhirnya seluruh kita, semua kita akan memperoleh jaminan maghfirah atau ampunan kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kegiatan pengajian seperti ini merupakan keutamaan. Tidak saja pengajian Isra wal Mi'raj, tidak hanya sekadar pengajian Maulid Nabi, nuzulul Quran, bermacam majelis-majelis ilmu. Seluruhnya, semuanya tidak lain adalah bertujuan at-tajalli anis sifatil mazmumah wa tahalli bis sifatil mahmudah. Dengan tujuan kita tidak lain adalah
bagaimana mampu mengeluarkan bermacam bentuk keburukan batin, bermacam bentuk kotoran batin, bermacam bentuk hal-hal yang mengotori batin, yang kemudian dengan pengajian ini mampu kita isi bermacam bentuk yang mahmudah, yang baik-baik, yang pada akhirnya acara kita, kegiatan kita, aktivitas kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala yang seluruhnya akan menjadi vitamin rohaniah kita. Amin. Ya rabbal alamin. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah seluruhnya semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pengajian ini merupakan vitamin rohaniah, vitamin batniah. Karena di dalam tubuh kita yang zahir tersimpan tubuh kita yang batin. Hidup tubuh yang zahir karena hidup tubuh yang batin. Bergerak tubuh yang zahir karena bergerak tubuh yang batin. Berkehendak tubuh yang zahir disebabkan berkehendak tubuh kita yang batin. Karena itulah seluruh kita, semua kita tidaklah hanya sekadar memberikan bermacam kebutuhan zahir, bermacam vitamin zahir, bermacam makanan zahir, bermacam kebutuhan zahir, yang kemudian kita melalaikan, melupakan dan melengahkan bermacam bentuk kebutuhan-kebutuhan batin. Kalau zahir saja yang sehat, zahir saja yang kuat, zahir saja yang bagus, sementara batin bermasalah, batin tidak punya kekuatan, batin kita lemah, batin kita dalam UGD alias unit gawat darurat, maka pada akhirnya sungguh pun mereka rumah di pinggir masjid, rumah di pinggir surau, rumah di pinggir musalla, tapi sulit masuk masjid, langka masuk masjid, susah masuk masjid, sungguh pun mondar-mandir 20 kali per hari di depan masjid, tapi tidak masuk masjid, hanya sekedar numpang kajamban di WC mas, di WC mas, di WC mas. Alhamdulillah, saudara-saudara hadirin, kaum muslimin, para undangan Allah, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pengajian kita malam ini, pengajian kita hari ini, pengajian kita saat ini, insya Allah hidup bisa dipakai nanti. Dalam artian malam bisa dipekalang kata orang awak, kok siang bisa dipetungke. Hidup dalam beramal dan mati dalam beriman, insya Allah sadonyo seluruhnya, semuanya kita Allah masukkan nanti ke surga. Amin. Amin. Ibu-ibu mau masuk surga? Ibu-ibu mau masuk surga? Yakin? Ndak mau masuk neraka? Agak singgah sabanta ke neraka lemuh. Kasanggo saja. Iyo bana. Pailah. Padahal modal untuk masuk surga Allah tawarkan dalam Al-Quran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Ibu, apa Allah katakan dalam ayat tersebut? Bersegeralah seluruhnya, semuanya kita mencari ampunan Allah. Ampunan Allah. Saya yakin
Saya percaya ibu dan bapak hadir malam ini, duduk di tempat ini, kumpul kita saat ini, yang hadir malam ini, ndak ada yang tak terlepas dari dosa. Betul? Saya yakin seluruhnya pasti bado. Adonan ketek dosa, adonan gadang, adonan manangah. Orang yang dosunya gadang masuk pengajian paling banter, paling talo, paling sanggup, paling bertahan duduk pengajian, paling kareh taloknya setengah jam. Lewat dari setengah jam, sami'na wa makuna. Aku dengar tapi sambil maku'ah, atau sami'na wa ngantuk-ngantukna. Aku dengar, tapi sambil ngantuk-ngantuk. Setengah jam tak kulai. Ibu-ibu rajin sholat ya. Entar usai pengajian mulai besok jangan suka ngurumpi orang ya. Keluar yaki sabalah. Taraso sampai ke leher, tarasonya hello kakek. Oi! Oi! Insya Allah malam ini, ibu, saat ini bapak, saya ini perdana masuk ke Masjid Satariah Bengkulu ini. Tapi kalau masyarakat di luar PKDP, insya Allah sebelumnya sudah sering masuk. Tapi untuk PKDP baru perdana malam ini, kecuali di Penari. Nah, oleh karena itu, pertemuan kita malam ini merupakan pertemuan awal. Ibarat pepatah, Assalamualaikum, salam pembuka, salam agamonan kita anut. Awal pertama ini kita berjumpa. Insya Allah seterusnya nanti bisa berlanjut. Amin. Amin. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat diiringi salam. Sama-sama kita hadiahkan pahalanya kepada Ruhul Muqaddasah, junjungan alam, pucuk pimpinan umat manusia sedunia, imam para nabi, penutup para rasul, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasul kita, Muhammad Nabi kita, yang malam ini kita yakini sebagai Nabi kita, malam ini kita yakini sebagai Rasul kita. Beliau merupakan Nabi akhir zaman, penutup para Nabi, penghabisan para Rasul. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul dari ribuan para Nabi. Muhammadlah yang sanggup berkata, Muhammadlah yang sanggup menyatakan sikap, Muhammadlah yang berani memproklamirkan diri. Apa kata Muhammad? Wa ana khatamun nabiyina. Akulah Nabi penutup, akulah Nabi terakhir, akulah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah, kalau malam ini kita yakini Muhammad sebagai Nabi kita, malam ini kita yakini Muhammad sebagai Rasul kita, maka tentunya bukti kita cinta kepadanya, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak adole nan bisa menolong awak, kata bahasa awak. Ndak adole nan bisa membantu awak. Tidak satu pun yang bisa menyelamatkan awak, melainkan Allah dan Rasulullah. Suami nan kita cintai, bu, ibu, laki nan kita sayangi, tiap hari kita tanaan nasinya, kita sasahan bajunya, kita kawaninya lan. Lo, itu laki, itu suami, bu, tak sanggup menolong kita, betul? Tak sanggup menyelamatkan kita, benar?
Jangankan nolong, jangankan nyelamatin kita, bantu kita sedikit pun tak mampu, benar? Jangankan itu, mati saja alias kita meninggal. Ketika bini mati, lei talok laki menolong biar awak tak mati. Lei talok, tidak, suami tak mampu. Jangankan nolong, menangis pun indah. Ada tak warga awak ketika bininya matinya menangis? Ada. Laki maraum, ada tak? Ada tak? Kalau ada warga awak bini mati laki menangis, dalang pajak tu. Bakok dalangnya buya, bantu cie padusi. Makanya kami ketika bini mati, kami anak-anak saja. Bakok kami anak-anak, kami kan tak salah, nyokan mati seorang. Betul apa betul? Betul apa betul? Kalau tepak sojo suami menangis, dek kena sagan ke ketua PKDP. Paling-paling suaminya menangis partisipasi. Daripada ndak satu, alah tu. Sambil menangis mata keluar. Ngapain? Lihat orang yang datang silih berganti. Rancak buruk, gapuk, tinggi, rendah, putih, kaling. Nyo perhatian. Adalah otaknya. Nyo pikir mana bisa ditukar sudah kok. Oi! Oi! Makanya bu jangan percaya ke laki-laki. Sadonyo laki-laki buai. Kecuali Bu, ibu yang bisa membantu Muhammad, maka banyak-banyak berselawat kepadanya. Mau? Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sama-sama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu, tenang tak jiwa awak kalau awak baca takah tu. Bayangin bu, kalau ada anak, lalu kemudian si anak dimasukkan ke ayun, lalu diayunin, kemudian sambil dia selawatin. Yakin bu, itu anak cepat tidur, betul? Betul. Tapi kini yang seperti itu mah langka. Paling-paling giliran suaminya nyuruh ayunin anak, pertama li rancak lagu dibaca oleh laki. Lagu laki sambil mayun anak. Sallallahu ala nabi, sallallahu ala rasul, sallallahu ala al-habibi Nabi Muhammad afdali rusul. Pertama, dicari bini agak jauh nyobah, gantian akad to lakinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah sedikit rezeki biar bisa naik haji, sisanya untuk tambah bini. Oi, kalau begitu lagu laki didengar ini senang dah, suka nak, bangin nak. Giliran bininya mayun anak, nyuangi lo telinga laki sambil mayun. Salatullah salam ala Taha
salatullah ala Yasin. Dilihatin suaminya sedang minum kopi, hanya ubah lo. Kata bini, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah laki kami, biar indah kinyoba bini, asakinyo ku di sini. Oi, oi, didangali anak yang sedang dalam ayun ndak mulalo berpikir manan dalang manan sakit kini do. Mak den atau ayah den. Alhamdulillah. Daripada itu kita baca banyak-banyak berselawat kepada Nabi. Sekali lagi. Sallallahu wasallam ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu hadirin wal hadirat seluruh yang hadir, semua yang datang pada malam ini, insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Muhammad Nabi penutup, Muhammad Nabi terakhir, Muhammad Nabi penghabisan. Wa ana khatamun nabiyina, akulah Nabi penutup, akulah Nabi terakhir, dan akulah Nabi penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu. Dimanapun kita, kemanapun kita, dimanapun kita tinggal, bertemu dengan siapapun di antara kita, walaupun bentuknya meyakinkan, sorbannya besar, jenggotnya panjang sampai ke pusat, atau jubahnya panjang nyeser sampai ke tanah, atau Al-Quran yang 30 juz dia hafal di luar kepala, tidak dalam kepala apa, tapi di luar kepala. Atau setiap berbicara bitakallamil lughatil arabiyyah, dia berbicara dengan kalimat Arabiah, kemudian dia mengaku sebagai nabi, dia mengikrarkan diri sebagai rasul, dia berkata sebagai nabi penutup, maka saya katakan malam ini, seluruh kita, semua kita wajib untuk tidak percaya, wajib untuk tidak percaya. Kenapa? Muhammadlah Nabi penutup, Muhammadlah Nabi terakhir, dan Muhammadlah Rasul penghabisan. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah aku, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu telah menjadi kesepakatan umat. 4 mazhab besar, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. 4 mazhab ini telah sama-sama menyatakan sikap, telah sama-sama memproklamirkan diri. Tertulis dalam kitab Tauhid Husnul Hamidiyah, karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Trabalisi, pada halaman 116 dinukilkan. Wan akada ijma'ul ummati aydan annahu qatimul anbi wal mursalin la nabiyya ba'dahu fa syar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Telah terjadi kesepakatan umat bahwa sesungguhnya Muhammad Nabi kita yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal, yang dimi'rajkan pada tanggal 27 Rajab, Patang Akad Malam Senayan, beliau adalah Nabi penutup, beliau adalah Rasul penghabisan, beliau adalah Rasul terakhir. La nabiyya ba'dahu, tidak ada lagi Nabi lahir ke dunia ini setelah Muhammad, dan tidak ada lagi Rasul lahir ke dunia ini setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar'uhu la yunsabiqu ila akhiriz zaman. Syariatnya, tuntunannya, ajarannya, agamanya yang malam ini kita yakini Islam sebagai agama kita,
Tidak boleh kita nasik-nasikkan. Tidak boleh kita ganti. Tidak boleh kita tukar. Baapun hidup awak dalam Islam. Susah, senang, payah. Tidak boleh ganti Islam sebagai. Tidak boleh menggantikan agama selain daripada Islam. Maka insya Allah mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir, semua kita yang datang malam ini membawa keberkahan dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, ini alun mulai doh pemanasan baru. Oi, alun mulai baru pemanasan. Lei talok mandanga 2 jam lei. Talok. Yo bana. Talok duduk sampai jam 2 balik. Duduklah mau pulang. Kemudian tentunya kata-kata penghormatan saya. Angku-angku nenek mama, alim ulama, jadi pandai pemuka masyarakat, seluruh para bundo kandung, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, para pelajar putra atau putri, semua para orang semando yang berhadir pada malam ini, seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Istimewa tentunya pengurus Masjid Jami' Satariyah, Jami' Raya atau Jami'? Masjid Satariyah ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih sebesar-besarnya. Luar biasa atas izin Allah. Tidak pernah saya ngimpi, tidak pernah saya tahu. Lalu lewat telepon, kira-kira hampir 1 bulan yang lampau, saya ditelepon oleh pengurus, ditanya apakah waktu malam ini bisa hadir. Ada 2 pertimbangan bagi ambo waktu itu, Ibu. Pertama, jadwal Simae Payakumbuh. Dari kota Payakumbuh ada 3 jam lagi ke dalam. Dan yang satunya di sini. Lalu takana di ambo. Di Simae ala cok bana masuk. Ke Bengkulu Satariyah, masjid ini alun pernah masuk. Lalu dengan kebijaksanaan pertimbangan panjang, di Simae masuk sahabat kita, dan di sini masuk kita sendiri. Saya hadir kemari, saya datang ke tempat ini, saya berbicara malam ini tidaklah merasa sebagai tamu, tapi merasa sebagai keluarga yang berdiri dan berbicara di tengah keluarganya sendiri. Setuju? Setuju? Kenapa? Umat Islam telah diikat oleh akidah yang sama. Tidak peduli warna kulitnya dari mana asal muasalnya, apapun bahasanya, kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Betul? Betul? Karena ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah, Pak. Berapa banyak kita punya keluarga, baca kak dek gara-gara hara, dek gara-gara sepetak ta, dek gara-gara ceru. Bacakah sampai kini demi harta kekayaan dia tidak pakai loan, bahkan ada cik-cikan begitu alun juelo. Harta ternyata tidaklah membawa keberkahan, tidaklah menjamin kita untuk bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali karamallahu wajhah, kehidupan muslim ibarat kedua belah tangan. Bu, ibu, kehidupan muslim ibarat kedua belah tangan. Coba cari tangan ambo. Tangan kanan dan tangan kiri. Kalau kita jalan, tangan kanan ke depan, yang kiri lari ke belakang. Betul? Yang kiri ke depan tanpa diperintah, yang kanan pun meluncui ke belakang. Sehingga bisa berjalan berlenggang-lenggang begini. Betul? Tapi coba kalau dua-duanya tak mau kalah. Begitu jalan tangan kanan ke depan, yang kiri juga ke depan. Jalan mirip robot begini. Mirip robot.
mekanisme kerja, taat kepada sistem yang sudah digariskan dalam agama. Ada yang jadi tangan kanan, berhubungan yang baik-baik, salaman, tanda tangan, ngitung uang, tangan kiri tak pernah protes. Betul? Kenapa? Ini tangan kiri tahu posisi, karena memang tiap hari tugasnya bagian seksi kebersihan. Betul? Hidup kita juga begitu, Bu. Kalau awak tahu posisi, masyarakat aman. Tapi kini kan kadang-kadang awak tidak tahu posisi. Orang kayu di sebelah, awak paning di sebelah. Di sebelah balioto, awak mabuk di sebelah. Di sebelah bangun rumah, awak naik darah di sebelah. Di sebelah beli kulkas, awak menggeretek seorang di sebelah. Di sebelah balaki cek lei, awak tak kaji mati seorang di sebelah. Yang balaki yang mana-man, awak tidak manga-manga, Enggak manga-manga. Alhamdulillah. Inilah masyarakat kita, suka mauri urusan orang, suka sibuk jo masalah orang, suka sibuk jo aib orang. Orang salah tahu nyo salah ndak jaleh. Karajo orang karajonyo, urusan orang menjadi urusannya, sehingga bini orang menjadi Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Bu, Pak, apakah perlu ambo perkenalkan diri? Alah kenal awak atau alun? Yo bana. Kalau yang namanya orang Pariaman pastilah kenal jo Ustaz Maulana. Paling-paling kalau dak basawo mandangan namo dak. Perlu. Karena kata anak-anak muda sekarang, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu. Kalau sudah sayang, cinta dan rindu, ini bisa gawat. Sehari tak ketemu rasa sebulan. Sebulan tak basuh pingsan. Tapi tidak jadi persoalan. Biar ada untuk kejelasan, biar tidak penasaran, ibu jo apa, sabananya malam kini sia ustad yang diimbau oleh pengurus. Karena tidak biasa-biasa mode takaku doh. Kan takatu. Jadi kadang-kadang ambo ceramah dengan dua bahasa. Kadang-kadang masuk bahasa Minang, kadang-kadang masuk lo bahasa Indonesia. Tidak masalah tuh. Tidak masalah. Ambo perkenalkan diri dulu. Jujur, saya bukan orang Sumatera Barat. Dari namo sajalah Jaleh Al-Banjari. Saya asli orang Kalimantan Selatan atau Kalsel, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Saya keturunan ke-8 atau cucu keturunan ke-8 dari Syekh Rishad Al-Banjari. Saya berpendidikan pertama di Provinsi Aceh. Karena orang tua saya yang laki-laki asli orang Aceh Selatan. Mengaji di Pondok Pesantren Darussalam, Labuan Haji, Aceh Selatan. Kemudian lanjut lagi ke Tapanuli Selatan, Pondok Pesantren Mustafawiyah, Purba Baru, Tapanuli Selatan. Dari Tapanuli lanjut lagi ke Gontor. Di Gontor tidak lama. Kenapa? Santrinya banyak konglong merat. Ambo santri konglong melarat. Dendak talok di Gontor, akhirnya merantau ke Jakarta. Tinggal di Pasar Senin Tanah Tinggi Jakarta. 2 bulan di situ. Saya bertemu dengan seorang pejabat yang masih aktif dalam kabinet Soeharto. Ambo diambil dan diserahkan kepada Kiai Kondang Jutaan Umat, almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ.
Ambo dijadikan anak angkatnya di bawah Fikri Haikal. Dari beliau diserahkan kepada sahabat karibnya, tidak lain Profesor Dr. Insinyur Haji Fuad Yahya MBA, pimpinan Pondok Pesantren Zainal Mustafa Tasikmalaya, Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Bandung. Di situ selesai pendidikan Ponpes. Kemudian Ambo diminta oleh pemerintah untuk mengikuti studi S1 di Universitas Islam Jakarta. 5 semester di Jakarta. Dengan alasan saya dikirim ke Universitas Al-Azhar Mesir dengan tujuan studi banding. Ternyata di Mesir saya sudah difasilitasi dari mulai tempat tinggal, perlengkapan kuliah, pakaian yang kita pakai, biaya yang kita keluarkan, makanan yang akan kita makan, seluruhnya telah disiapkan oleh pemerintah. Dan sampainya kita di Al-Azhar, kita tidak boleh pulang ke Indonesia. Dan tahun 2000, pendidikan selesai. 2001, kita diminta oleh pemerintah Riau, yang waktu itu sebagai penasehat pemerintah Riau. 2001 awal, kita bertemu dengan Gubernur Sumatera Barat, yang kemudian dibawa ke Padang Pariaman, diserahkan kepada Bupati Padang Pariaman, yang waktu itu tidak lain adalah Dr. Andus Haji Muslim Kasim Aka Datuk Sinarobasa. Yang oleh Bupati Pariaman, Ambo tidak boleh balik ke Jakarta. Akhirnya sampai hari ini, sampai malam ini, sampai detik ini, saya posisi masih tinggal di Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah. Sehingga malam ini hadir kami barampe. Pertama Kudatuk, asli Kudatuk di Nagari Kepala Ilalang dengan tapeknya Tarok atau Tarok City. Yang kedua Buyang Kunazir, nomor 2 di Pondok Pesantren Darul Ulum Padang Mage Batu Sangka, asli orang Pariaman Abung Kapui. Dan ketiga Tuanku Danil, beliau asli orang Singgalang, status beliau single alias lajang. Alunado yang mendaftar seorang punduk. Kau ada minat boleh telepon ambo. Saya alhamdulillah ndak laku di Kalimantan, ndak laku lo di Aceh, ndak katuju lo orang Jawa, lari ke Minang, dapet orang Pariaman. Alhamdulillah. Ibu dan bapak seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit perkenalan kita. Mudah-mudahan perkenalan tersebut menjadi hubungan silaturahmi dengan baik di antara awak. Kok basobo awak di Pariaman besok, wajar kalau ambo tak tahu dengan kita bersama. Silahkan sapo, silahkan tegur, silahkan imbo. InsyaAllah boleh jo tinggal, boleh jo singgah ke rumah ambo di perbatasan tanah datar dengan Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya Tia Tirta Alami atau lebih terkenal Simpang Maliboane. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Kita mulai. Seperti yang sama kita maklum, ada satu kesamaan pandangan dari kita bangsa Indonesia tentang agama, yaitu agama merupakan hal yang mutlak penting dalam kehidupan ini, baik dia dasar negara Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, seharusnya menjadikan merupakan tempat yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya agama di negara yang kita cintai ini. Namun dalam kenyataannya itu, tidak semua orang mengatakan agama itu penting. Tidak semua orang mengatakan agama itu perlu. Tidak semua orang mengatakan agama itu butuh. Lalu mau hidup mengikuti aturan-aturan agama. Lebih celaka lagi, kalau agama cuma sekedar dijadikan lipstik, pemanis bibir, penghias hidup,
Agama cuma sekedar seminar, kongres dan muktamar, atau tulisan besar-besaran yang tidak akan pernah tumbuh dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kalau agama sekedar lipstik, pemanis bibir, kece orang, Bengkulu, not decoration only. Itu artinya tuh. Itu artinya tuh. Nggak, semua pun nggak tentu tuh dah. Kalau agama sekedar lipstik, sekedar pemanis bibir, maka yakinlah ibu jawab, agama hanya dibutuhkan pada saat-saat tertentu. Hidup susah, agama cari. Musibah datang, agama cari. Sedang kehilangan, ingat agama. Hidup susah, dakik ke Tuhan, sembayang dak tinggal 24 jam, ingat Allah, 5 waktu di masjid jamaah. Alhamdulillah. Tapi ketika penderitaan diangkat oleh Allah, kesusahan mulai hilang sedikit demi sedikit, step by step, seketik demi seketik, mulailah sibuk dengan urusan dunia. Akhir yang terjadi, pangana para wisata, ili mudik, sehingga yang terjadi zuhur dan kemacetan, asar dalam perjalanan, maghrib kesibukan, isya keletihan, subuh ketidur. Kalau itu terjadi, maka yang muncul kemudian tidak lain adalah sepele terhadap tuntunan-tuntunan agama. Padahal semua yang kita pakai, semua yang kita miliki, semua yang kita dapati hari ini, ndak adonan punya awak, ndak adonan milik awak, ndak ado yang barang sadonyo milik Betul? Betul? Laki lah. Kalau malam ini ibu punya laki awak, betul? Alhamdulillah. Itu laki titipan Allah, benar. Tapi kemudian itu lakinya pindah ke rumah sebelah. Bu, ibu, laki dan laki awak yang kita cintai, laki awak, Allah pindahan ke rumah sebelah. Itu laki jadi laki siap. Laki awak atau laki paja sebelah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Coba dengar dulu. Laki awak, betul. Kini titipan Allah menjadi laki awak. Yona. Allah pindahan ke sebelah. Laki sialai. Laki orang sebelah. Apakah perlu awak bagi ke orang sebelah? Awak sumpah-sumpahan pada sebelah. Awak hina orang sebelah. Tidak. Yang memindahkan awak salah. Allah memindahkan ke sebelah. Berarti alhamdulillah. Kami laki-laki tidak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Terserah Allah. Kok kasih pindah ke sebelah, pindah ke sebelah, pindah ke sebelah, pindah ke sebelah. Kami terima saja. Yang penting kami babi. Alhamdulillah. Bu, ibu, terus. Ibu-ibu pikir Ustaz tukang parkir ya? Tukang parkir ya, terus. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
menengah sabale. Kali taluk menengah 2 jam lagi. Ambo dah taluk mengecil. Nah, kita lanjut. Tujuan kita tidak lain adalah pengajian Isra Mi'raj yang tiap tahun kita rayakan, tiap tahun kita meriahkan. Ini merupakan pengajian rutinitas tahunan. Bermacam mubalik, bermacam da'i, bermacam tuangku, bermacam kiai, bermacam buya. Kita imau ke tempat awak. Kita panggil ke tempat kita. Tujuannya memaparkan, menjelaskan, menguraikan peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, Patang Akad Malam Senayan, tahun 621 Masehi, 10 tahun masa kenabian Nabi, atau setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab itulah Isra Mi'raj ini sebenarnya cuma kaji 2 saja. Tak lebih dari itu. Pengajian hanya 2 saja. Pengajian Isra, pengajian Mi'raj. Isra perjalanan bawah dari mulai Mekah Al-Mukarramah, tepatnya rumah Umi Ani, sampai ke Masjid Baitul Muqaddis. Ini merupakan perjalanan Isra yang jarak tempuh antara Mekah Al-Mukarramah sampai Masjid Baitul Muqaddis itu merupakan perjalanan yang relatif, perjalanan yang sebentar, hanya ditempuh selama sejarak 1.500 kilometer. Hanya 1.500 kilometer. Karena itu Isra perjalanan bawah, hablum minan nas, hubungannya sesama kita. Sifatnya relatif atau sementara. Kayu sementara, betul? Kuat sementara. Bapiti sementara. Ranca sementara. Yakin? Betul? Relatif. Karena itu jangan bangga dengan barang yang sementara. Jangan sombong dengan barang yang sementara. Jangan ongeh dengan sesuatu yang sementara. Karena sifatnya titipan. Titipan. Bu, ibu-ibu dulu waktu gadi-gadi rancak nak? Rancak kan? Umur 25 ke bawah. Rancak. Setelah balaki lah umur sampai kini bantu serak bantu. Hei, cuba bakacau dulu. Ancak dan tidak ancak dan tidak. Kaman ancak nyolai. Kemana cantik selama ini yang membanggakan kita sampai kami laki-laki terpesona Jawa dahulu. Ternyata cantiknya relatif hilang. Betul? Betul? Amma ambo mohon maaf ya. Ko amma ambo dan tua ko dahulu waktu gadis rancak ko. Paning gai melaki dapet dahulu. Betul mak? Yang lah takah ko mohon maaf bana. Yang lah seperti ko dibawa ke pasar hari Senin jo hari Jumat. Hari pasar kan? Di KB jo talitein di tagaan di jalan dijual 3.000. Laku nak kira-kira? Laku nak kira-kira? Ndak. Mbak kok ndak laku lai? Awak lah serba kekurangan. Betul? Cantik ndak dole. Ancak ndak dole. Awak indah ancak le. Betul? Ternyata harga itu relatif juga. Semua titipan. Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ibu, Allah katakan dalam Al-Kahfi ayat 7. Sesungguhnya semua yang ada di langit,
sado yang ada di bumi. Zinatan laha, perhiasan. Pitih malipek-lipek perhiasan. Mati tinggal. Betul. Oto mangkilek tinggal. Umah batingkek-tingkek tinggal. Bini ampe kame tinggal. Ternyata ndak ada yang satu awak di alam barzakh. Ndak satu awak menemani di alam barzakh. Tidak satu awak menolong awak di alam barzakh. Semuanya tinggal. Betul? Iyo tu ndak. Lantas malam ini apa yang harus kita cari dengan waktu yang relatif? Perjalanan hanya dari Mekah sampai Masjid Baitul Muqaddis ditempuh hanya 1.500 km. Ternyata sabanta hidup paling banter 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Wal tanzur nafsun maqaddamat lighad. Kita perhatikan diri kita, kita renungi diri kita, kita introspeksi diri kita, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok akhirat. Masalahnya, pertanyaannya, apa nan Allah kita tabung untuk modal akhir? Bu, ibu, doya yang kita banggakan tinggal. Cincin tadi baru bawali di tekuameh, barek sameh. Bara-barek sameh. Cuma 2.400.000 lebih seketek. Kita pakai di tangan awak. Kemudian membuat awak gadang hati. Membuat awak sombong diri. Membuat awak ongeh lo. Padahal yang diangkui sameh. Ini mudik di muka rumah orang sabalah. Woi, bangga barang sameh. Mati sameh tu bawa kubur atau tinggal? Tapi awak sombong jo pitih, jo ameh yang sameh. Orang Sabala 3,5 kilo ameh. Bara banyak 3,5 kilo. Nyo bikin kalung. Rantainya barek 3 kilo. Manik-maniknya barek 1,5 kilo. Bara bareknya 3,5 kilo. Ndak pernah nyo pakai. Bako ndak pernah nyo pakai buya. Barek. Bahan nyo pakai. Barek. Nyo tinggal di rumah. Tidak pernah nyota ke orang banyak. Tidak pernah nyo baca ke orang banyak. Tidak pernah nyo sabui ke orang banyak. Anu-anu saja barang nyo 3 kilo sata. Nyo masuk dalam peti. Peti dikunci. Peti dimasukkan dalam leci. Leci dikunci. Leci dimasukkan dalam lemari. Lemari nyo kunci. Lemari dimasukkan dalam kamar. Kamar nyo kunci. Kamar dibikin dalam rumah. Rumahnya kunci. Rumah dibikin pakai pagar. Gerbangnya kunci. 3,5 kilo meho 6 kunci. Tidak pernah nyota orang. Anu-anu saja nyo. Betul? Betul? Awak sameh ongek. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li'ad. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Allah pertanyakan dalam ayat itu, hai mereka orang-orang yang beriman,
Masalah imanmu bisa menjadi takullah atau takwa. Bagaimana mereka orang yang bertakwa? Pertama adalah mereka tidak lain mampu wala takunullah war rasul. Mampu tidak mengkhianati Allah dan mampu tidak mengkhianati Rasulullah. Lantas bagaimana cara tidak mengkhianati Allah dan Rasulullah? Kita lihat dari sejarah Isra Mi'raj. Tujuan perjalanan Nabi dari mulai rumah Ummi sampai Masjid Baitul Muqaddis, linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Allah jalihkan, Allah nampakkan kepada Rasulullah tujuannya kepada awak. Bermacam-macam tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang ada di awak maupun yang tidak ada di awak, baik yang berharga maupun yang tidak berharga. Ternyata yang terjadi tidak lain atas kekuasaan Allah. Tidak ada yang kekuasaan kita. Kita hanya titipan menerima. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini rancak, besok jelek. Hari ini kuat, besok lemah. Hari ini hebat, besok tidak. Betul? Betul? Karena itu ibu dan bapak, hari ini ketika Allah berikan rezeki ke awak, lay ada deposito di bank tersimpan, lay ada ameh jo pitih di rumah, maka pitih jo ameh bisa menjadi barang awak sampai kiamat, bisa menjadi sahabat kita di akhirat. Maka itu tidak lain adalah wa mimma razaqnahum yunfi, menafkahkan kepada jalan Allah. Itulah yang barang awak, itulah yang pitih awak, itulah yang haratu awak. Kenapa saya katakan begitu, Bu? Ibu, ini begini. Di dalam Al-Kahfi ayat 110, "Pamangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan." Barang siapa mereka ingin bertemu dengan Allah, maka mereka itu harus punya amal yang saleh. Apa itu amal yang saleh? Ibadah badaniyah, salat. Itu yang dijemput oleh Allah, itu yang dijemput oleh Rasulullah sampai ke langit yang ketujuh, melewati hijab sampai ke aras, lahul mahfud kalam, dan sampai bertemu dengan Allah. Yang diambil, yang dijemput, yang diterima salat. Masalahnya bukan itu. Masalahnya hari ini salat telah ada. Sejauh mana kita mematuhi perintah tersebut? Kadang-kala rumah di pinggir masjid, untuk masuk ke masjid salat kadang-kadang susah. Banyak di kampung ambo, di siko ndak ada kodo. Ambo yakin rumah-rumah yang di samping masjid kok paling sering masuk masjid. Betul? Betul. Ini yang kita carikan begini, tetangga-tetangga yang dekat masjid kok yang bakal meramaikan masjid. Karena ketika tetangga di dekat masjid tidak mau masuk ke masjid, tidak mau salat di masjid, pertama ancaman 3. Ancaman yang pertama, sulitnya tetangga mencari rezeki. Apa yang pertama? Sulitnya mencari raga, menggalih lontong rugi. Ternak ayam mati, ternak kambing mati, balaki saya mengecek mati tadi. Sanang laki mati, dipikirnya kalau tidak balaki kok lasuh, sedangkan balaki le payah, apa le tidak balaki susah. Kenapa susah? Karena masjid merupakan amanah. 40 meter dari masjid tanggung jawab untuk pengisi masjid.
Ketika mereka meninggalkan jamaah di masjid, pertama yang dia terima susahnya mencari rezeki. Kadang-kadang rajin sembahyang di rumah, salat diterima. Kadang-kadang pada lebih besar ke masjid. Ini yang terjadi. Ada orang berkata, Buya, awak le rajin ke masjid, rajin salat jamaah di masjid, rajin bersedekah ke masjid, tapi duit ambo payah yo Buya. Menggalih lontong rugi, ternak ayam rugi, ternak kambing mandul. Cobalah Buya, orang Sawalah tinggalnya udah ke masjid lo Buya, nggak pernah ke masjid, tapi rezekinya banyak, menggalih balabo, ternak ayam kembang, anaknya kapatang Buya barale, hari Jumat nikah, hari Sabtu lahir cucu. Hei, bako galak. Alhamdulillah, kami ke masjid tiap hari Buya, dengan pengajian tiap hari, berzikir tiap hari, hidup susah. Ada 8 tahun kami menikah Buya, alun punya anak, orang Sabalah kadang nak do laki, 2 anak kadang. Kenapa bisa begitu? Ad-dunya sijnun lil mu'minin wal jannatu lil kafirin. Dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Orang yang ibadahnya rajin, orang yang ke masjid rajin, orang yang taat kepada Allah, Allah uji ibadahnya, Allah uji ketaatannya, Allah uji imannya dengan bermacam ujian-ujian dari Allah. Maka oleh karena itu, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepada aku, wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Ini yang pertama, susahnya mencari rezeki. Yang kedua, ketika rumah di pinggir masjid tapi mereka sulit masuk ke masjid, maka yang kedua tidak lain adalah susahnya sakratul maut. Susah sakratul, kadang-kadang ala 24 jam angoknya begitu, indah aja mati-mati dah. Lah payah Yasin lah dibaca ndak mati, lah diantar je zikir ndak mati-mati. Begitu. Naudzubillah summa naudzubillah. Satu-satunya tidak lain adalah boleh jadi karena dia selama dia hidup mereka sulit kaki melangkah ke masjid. Padahal salat kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Ndak talok salat sambil tagak, boleh salat sambil duduk. Ndak talok sambil duduk, boleh salat sambil berbaring. Ndak sanggup sambil berbaring, boleh salat dengan isyarat. Ndak sanggup dengan isyarat, boleh salat dengan hati. Ndak sanggup dengan hati, salat tagak ndak talok, duduk ndak talok, sambil lalok ndak talok, jo isyarat ndak talok, jo hati ndak talok, insyaallah disalatin orang. Tidak sulit. Kenapa? Salat mempunyai 3 huruf. Sa, lam, ta. Sa, lam, ta. Salat. Sa namo sat. Sat ini sidik. Sidik artinya benar. Orang yang salat mengeceknya jujur. Betul? Betul? Kalau ada orang rajin salat mengeceknya banyak duto, salatnya dipertanyakan. Kenapa? Boleh jadi sedang salat yang nyokana bukan Allah, tapi yang nyokana Pak Jasabah.
Oi, kalau orang sabalah nyokana, apa laki ya, apa le yang nyokana laki orang sabah? Bakok laki orang sabana nyokana, laki sabana lebih gagak dari lakinya, piti sabana lebih banyak dari piti nyo, minantu sabana lebih hebat dari minantu. Sehingga urusan sabalah menjadi urusan nyo. Karajo orang sabalah sudah, karajo nyo indak sudah. Urusan orang selesai, urusannya ndak salah. Laki orang sabalah tambah gapu, lakinya tambah ku. Oi, yang salah awak tu orang sabalah. Awak. Oleh karena itu sidik. Orang yang salat harus jujur. Kenapa jujur? Allah bersama dengan awak. Takui baduto, takui hal-hal yang buruk, takui berbuat maksiat. Kenapa? Allah jaga, Allah lihat, Allah pantau, Allah lihat, Allah cari, Allah teliti kita, dikawasi, diawasi oleh dua hiperkomputer yang sangat sensitif. Sidik. Yang kedua, lam. Apa itu lam? Latif. 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 Apa itu makna latif? Latif adalah lemah lembut, indak kasar, mengeceknya indak pacarui-carui, mengeceknya indak tarih dinyo, indak bakal lama dinyo. Orang yang salat jiwanya lemah lembut, bahkan sifatnya lebih suka mengalah. Tapi ngalahnya bukan untuk kalah, tapi sungguh dia mengalah demi untuk menang. Mundur selangkah tapi maju lima langkah. Orang yang rajin salat, dia mempunyai sifat yang lemah lembut. Berbicara lemah lembut, bersahabat lemah lembut, dalam keluarga lemah lembut, dan lain sebagainya. Ini merupakan pakaian dari orang yang salat. Dan yang ketiga, apa itu tawakal. Bagaimana penyerahan diri kita kepada Allah? Apakah yakin bahwa hidup kita Allah yang menghidupkan? Karena tadi Allah sampaikan, di dalam tubuh yang zahir ada tubuh nan batin. Hidup tubuh yang zahir dan hidup tubuh yang batin. Bergerak tubuh yang zahir dek bergerak tubuh yang batin. Bakanak tubuh yang zahir dek bakanak tubuh yang batin. Kenapa? Karena diriku Adam, tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Tubuhku Adam. Apa itu Adam? Air, api, angin, tanah. Daging dari tanah kembali kepada tanah. Tulang dari air kembali kepada air. Urek dari angin kembali kepada angin. Darah dari api kembali kepada api. Daging kembali kepada tanah. Tanah kembali kepada air. Air kembali kepada angin. Angin kembali kepada api. Api kembali kepada cahaya Nur Muhammad. Laulaka ya Muhammad, maka lakta aflaka. Jikalau tidak ada engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan langit dan bumi. Tubuhku Adam, diriku insan. Tubuhku insan, diriku Muhammad. Tubuhku Muhammad, diriku wujud Allah. Sabana-bana insan Muhammad, sabana-bana Muhammad insan, sabana-bana insan rahasio, sabana-bana rahasia wujud Allah. Al-insanu sirri wa ana siruhu. Insan rahasia aku dan aku rahasia insan. Allahu kajubti wa ana kajubtihi. Allah seumpama baju aku dan aku seumpama bajunya Allah. Kenapa? Karena anta ana anta. Engkau itu aku pun engkau. Ibarat pepatah, tidaklah susah mencari bilah. Bilahlah ada dalam buluh. Taklah susah mencari Allah. Allah lah ada dalam tubuh. Dalam buluh ada babuluh. Dalam buluh pandan baduri. Dalam tubuh ada batubuh. Dalam tubuh insan badiri. Oleh karena itu, pertama dari Isra tidak lain adalah pengisian batin. Pengisian di mana pengisian batinnya? Setelah sampai di sumur Zamzam,
Dibedah dada Muhammad. Tujuannya pembersihan. Dengan apa dibedah? Dengan kalimah la ilaha, kalimah yang ampe. La ilaha illa Allahu. Karena itu kata Nabi, kulli syai'in saqalah. Setiap sesuatu ada alat pembersih untuk membersihkan hati. Zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah. Kalau kita zikir kepada Allah, zikran kasiran, zikirnya sebanyak-banyaknya, maka dengan zikir dapat mensucikan hati. Saudara-saudara hadirin, kaum muslimin wal hadirat, seiman dan keseyakinan, sidang jamaah pengajian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 menit lagi, ambil saja yang singkat-singkat. Pertama, perjalanan yang Rasulullah tempuh 1.500 km. Dalam perjalanan yang 1.500 km, ada 5 kali berhenti. Ada 5 kali berhenti. Ternyata mengisyaratkan setiap 5 waktu awak wajib berhenti. Subuh berhenti lalu. Zuhur berhenti berkarajo. Asar berhenti aktivitas. Maghrib berhenti dengan kesibukan. Isya juga berhenti dan capek awak lalu. Untuk apa yang 5 waktu? Untuk bermusyahadah, bermujahadah, bermuraqabah kepada Allah. Karena at-tajalli an sifatil madhmumah wa ta'alli bi sifatil mahmudah. Tujuannya pembersihan. Padahal ibu juga apa? Sembayang yang 5 waktu yang kita karajuan kini sesungguhnya bukan salat Nabi Muhammad. Sebenarnya sebelum Isra Mi'raj, salat itu telah ada. Subuh, salat Nabi Adam. Zuhur, salat Nabi Ibrahim. Asar, salat Nabi Yunus. Maghrib, salat Nabi Isa. Isya, salat Nabi Musa. Ada enggak salat Nabi Muhammad di situ? Ada enggak? Salat Nabi Muhammad tidak ada. Sebelum Nabi Isra Mi'raj, Nabi tidak ada salat 5 waktu. Lantas apa salat Nabi Muhammad? Salat Muhammad adalah salat tahajud. Pertanyaannya, Pak Ustaz, ya, kenapa para Nabi dahulu salatnya cie-cie? Kapan terjadi? Subuh, Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam salat subuh? Setelah bertemu dengan Siti Hawa di Bukit Jabal Rahmah. Akibatnya berdosa makan buah kulli, Allah usir ke dunia. Lalu bertemunya di Bukit Jabal Rahmah, atau lebih dikenal di Bukit Kasih Sayang. Kapan pertemuannya? Subuh. Maka Nabi Adam dan Siti Hawa salat 2 rakaat. Tidak mau cerita lagi. Zuhur, Nabi Ibrahim. Kapan Nabi Ibrahim salat zuhur? Setelah dibakar oleh Namrud laknatullah. Selamat Ibrahim. Pas tengah hari, maka keluar Ibrahim dari kobaran api itu. Maka bersyukur kepada Allah, salat 4 rakaat. Asar, salat Nabi Yunus. Kapan Nabi Yunus salat asar? Ketika Nabi Yunus diantar oleh ikan hiu ke darat. Kenapa ikan hiu mengantar Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus berzikir dalam perut ikan. Apa zikir Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Sama-sama. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sekali lagi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka
Inni kuntu minaz zalimin. Apa faedah dari zikir Yunus? Seorang ibu kalau ada anaknya mada, kari hati, ndak mau salat, peranginnya silaku, ambillah segalih air angin kuku. Lalu masukkan sedikit garam ke dalamnya. Bacalah zikir Yunus selama 40 kali. Lalu berikan kepada anak. Insya Allah anak akan tunduk kepada perintah orang tuanya. Pak Ustaz, yo, ba'alo kalau ada laki kami kerengkang. Laki kami mada. Apa beknya buya? Supaya laki ko sayang ke kami. Laki ko patuh lo ke kami. Supaya tunduk lo laki tu ke kami buya. Apa doanya? Abu lagi ke ibu. Iyo mana? Setelah yang satu ini. Bu, kalau kanai laki awak tu doa tu payah. Laki tu kalau lah kanai doa tu susah. Sedang main domino, awak baca zikir tu, awak bayang laki tu, kanai laki tu, beko domino tu bantu awak. Sehingga nyo cari domino galak nyo. Bantu, karena domino bantu kanyo ampuhan ke meja, bantu wajah wong manyo ndak jadi nyo lapuhan. Kemudian nyo pulang baca bok tonggak lampu, nyo galak lo. Sebab tonggak lampu bantu awak lo. Kemudian basobok jawi, nyo galak lo. Kenapa? Karena jawi bantu. Kemudian laki itu tiba di rumah. Kok kalau lakanai doa tu, tiba di rumah, nyo buka pintu, basobok awak, nyo galak. Berarti membuktikan laki itu adalah muleka kanai. Awak jangan lo galak. Kalau galak sama kanai. Laki kanai, awak kan? Dia sajalah laki kanai, awak sehat, alhamdulillah. Astagfirullah. Dibaca buya. Ketika laki sedang lama lalu, baca ke telinga laki 7 kali. Ke telinga sebelah kanan. Hembus pelan-pelan di ubun-ubun. InsyaAllah 7 malam berturut-turut praktikkanlah. Berubah 100 derajat suami itu. Buya, kau balik sabarlah. Ba'alo ketika bini. Kami karajolo bini biar patuh kepada kami itu. Sama. Bagi